Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya sahabat tani. Nah, pada video kali ini sahabat tani, saya akan membahas istilah-istilah yang sering disebut dalam pertanian, seperti benih F1, polinasi, dan juga seperti pestisida sistemik dan juga pestisida kontak. Nah, seperti apa penjelasannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Nah, baik sahabat tani, kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya, Ahmad Sultani. Nah, bagaimana nih sahabat tani? Apakah harga-harga pertanian pada daerah sahabat tani sudah naik atau belum nih? Karena pada daerah saya ini sahabat tani, harga cabai baru tergolong tinggi-tingginya nih sahabat tani, dan alhamdulillah karena emang cabai pada saat ini cukup sulit karena saat ini sudah mulai musim penghujan nih sahabat tani. Nah, lanjut seperti yang sudah saya katakan sebelumnya sahabat tani, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang istilah-istilah yang ada dalam pertanian. Seperti tadi, yang pertama adalah F1. Nah, mungkin sahabat tani juga sering melihat ya sahabat tani, dalam bungkus mesti ataupun biasanya terdapat benih F1. Nah, mungkin apa sih maksudnya? Yuk kita bahas. Jadi sahabat tani, F1 itu singkatan dari filial 1. Istilah ini merujuk pada generasi pertama hasil persilangan antara dua indukan murni yang memiliki sifat unggul masing-masing. Misalnya nih, indukan pertama tahan penyakit dan indukan kedua punya hasil buah besar. Ketika disilangkan, maka lahirlah generasi F1 yang menggabungkan keunggulan kedua induknya. Nah, salah satu contohnya ini adalah melon Delo 65 ini sahabat tani. Kenapa banyak petani suka dengan melon Delo 65 ini? Karena benih Delon 65 ini merupakan salah satu benih yang F1 nih sahabat tani. Seperti punya keunggulan keseragaman dalam bentuk buah, rasanya yang cukup manis, dan produktivitasnya cukup tinggi nih sahabat tani. Kalau sahabat tani bandingkan dengan benih lokal atau non F1, hasilnya jauh lebih konsisten yang F1 benih Delon ini sahabat tani. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya sahabat tani, F1 ini adalah persilangan antara dua indukan murni yang memiliki sifat unggul masing-masing. Nah, dan juga bisa dilihat ini sahabat tani, keunggulan dari benih melon Delon 65, daging buahnya tebal, manis, dan aromanya khas banget nih sahabat tani. Lalu yang istimewa lagi adalah net dari buah melon Delon 65 ini bisa dikatakan cukup tebal dan laris manis di pasaran sahabat tani. Tapi juga perlu sahabat tani ketahui bahwa benih F1 seperti Delon 65 ini nggak cocok untuk dijadikan benih ulang nih sahabat tani. Kenapa kok tidak cocok? Karena sahabat tani juga perlu mengetahui ketika ditanam ulang bijinya, hasilnya nggak akan sama dengan generasi pertamanya nih sahabat tani. Istilahnya sifat unggulnya nggak akan stabil. Makanya untuk hasil maksimal, sahabat tani perlu menanam benih baru setiap kali menanam nih sahabat tani. Jadi kalau sahabat tani ingin coba menanam melon Delon 65, pastikan sahabat tani itu paham itu benih F1 dan cara merawatnya dengan benar. Karena dengan memilih benih yang tepat, perawatan yang terbaik, maka hasil panen akan memuaskan itu sahabat tani. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya sahabat tani. Benih F1 ini merupakan persilangan dari dua indukan yang memiliki sifat unggulnya sahabat tani. Jadi kurang lebihnya seperti ini sahabat tani. Nah, lalu lanjut lagi ke istilah kedua nih sahabat tani. Sahabat tani juga mungkin sering mendengar istilah polinasi nih sahabat tani. Mungkin sahabat tani juga bisa tulis di kolom komentar ketika sahabat tani sudah mengetahui ya sahabat tani. Nah, mungkin ketika ada sahabat tani yang belum mengetahui apakah polinasi ini, yuk kita bahas sahabat tani. Jadi polinasi itu proses penyerbukan, yaitu pemindahan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Proses ini sangat penting karena tanpa polinasi, tanaman tidak bisa menghasilkan buah atau biji. Lalu, setiap tanaman sebenarnya punya cara polinasi yang berbeda-beda nih sahabat tani. Misalnya pada melon, kita bisa lihat ada bunga jantan yang tidak memiliki bakal buah dan bunga betina yang punya bakal buah kecil di bawahnya. Serbuk sari dari bunga jantan harus sampai ke kepala putik bunga betina agar buah bisa terbentuk. Nah, polinasi ini biasanya terjadi secara alami dengan bantuan seperti lebah, kupu-kupu, bahkan angin. Tapi kalau di lahan sahabat tani serangga penyerbuknya kurang,
maka sahabat tani perlu bantu dengan polinasi manual ya sahabat tani. Nah ini sahabat tani, ini adalah contoh dari semangka komang 56 sahabat tani yang tidak dipolinasi secara manual, karena semangka padahalan ini untuk polinasinya sudah terbantu alami oleh adanya kumbang dan juga angin, dan dibantu dengan kualitas benih komang F1 yang memang terbukti unggul dari segi produktivitasnya sahabat tani. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu ya sahabat tani. Jadi polinasi ini bukan hanya istilah teknis saja sahabat tani. Polinasi ini adalah salah satu kunci penting agar tanaman kita bisa berbuah dengan maksimal sahabat tani. Nah lalu lanjut lagi ke istilah yang ketiga ya sahabat tani, dan juga mungkin sahabat tani sudah sering melihat ataupun sering mengatakan tentang pestisida kontak dan juga pestisida sistemik. Nah apa sih maksudnya sahabat tani? Yuk kita bahas. Jadi pestisida kontak itu adalah jenis pestisida yang bekerja langsung pada bagian tubuh hama yang terkena semprotan nih. Misalnya, kalau kita semprotkan ke daun atau ke batang, hama yang langsung terkena pestisida ini akan mati. Simple banget kan? Tapi ada catatan penting nih sahabat tani. Pestisida kontak itu tidak menyerap ke dalam jaringan tanaman. Jadi, kalau ada bagian tanaman yang tidak terkena semprotan, maka hama di bagian itu tetap bisa hidup. Makanya aplikasi pestisida kontak ini harus teliti dan juga merata nih sahabat tani. Pestisida sistemik ini punya cara kerja yang lebih dalam. Setelah disemprotkan atau diaplikasikan, pestisida sistemik akan diserap oleh jaringan tanaman seperti daun, batang, atau akar nih sahabat tani. Dari situ pestisida ini akan menyebar ke seluruh bagian tanaman melalui sistem aliran nutrisi nih sahabat tani. Keunggulan dari pestisida sistemik ini mampu melindungi tanaman dari dalam nih sahabat tani. Jadi hama yang menggigit atau menghisap bagian tanaman walaupun tidak terkena langsung semprotan tetap bisa terracuni. Canggih kan nih sahabat tani? Nah akan tapi dalam pengaplikasian pestisida sistemik ini juga perlu hati-hati sahabat tani, karena pestisida sistemik ini memerlukan waktu untuk bekerja sahabat tani. Karena pestisida sistemik ini butuh waktu agar zat aktifnya menyebar ke seluruh tanaman nih sahabat tani. Contoh dari pestisida sistemik yang populer adalah insektisida berbahan aktif imidacloprid sahabat tani. Lalu ketika sahabat tani tanya kapan kita pakai pestisida kontak ataupun pestisida sistemik, jadi saran dari kami nih sahabat tani, kalau pestisida kontak itu cocok untuk pengendalian hama yang terlihat jelas di permukaan nih sahabat tani, seperti ulat di daun ataupun belalang nih sahabat tani. Nah sedangkan pestisida sistemik itu lebih pas untuk hama penghisap seperti kutu daun ataupun warung sahabat tani yang biasanya sulit dijangkau oleh semprotan. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat tani, penjelasan tentang pestisida sistemik dan juga pestisida kontak. Nah mungkin sahabat tani juga bisa tulis di kolom komentar ketika pendapat dari kami ada yang berbeda dengan sahabat tani ini sahabat tani. Nah mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.